Oh, bestinya kata Ani. Besti, sidang Nikita yang akhirnya dihadiri Reza Gladys kemarin 24 Juli 2025 emang berjalan dengan penuh sorotan, Besti. Secara banyak yang menantikan pembuktian dan fakta-fakta yang bisa terbuka di persidangan, terutama perihal pemerasan 4 miliar yang diduga dilakukan Nikita Mirzani terhadap Reza Gladys. Nah, berbeda dengan kubu Nikita Mirzani yang merasa cukup puas dengan hasil sidang kemarin, Reza Gladys saat ditanyakan usai memberikan kesaksian di persidangan justru tak menjawab perihal apakah puas dengan hasil sidangnya tadi atau tidak. Nah, di sisi lain, beda Nikita dan Reza Gladys beda juga dengan praktisi hukum dan juga warganet. Lantaran banyak yang menduga warganet merasa kecewa karena saat sidang ternyata bukan masalah skincare tapi masalah warna abu-abu, Besti. Kasih jalan dulu, kasih jalan. Masyarakat yang menilai loh. Yang merasa berbelit-belit ya kita di dalam. Betul, pertanyaannya hanya itu saja dan menggiring opini. Buka jalan. Ada kemungkinan berdamai dengan kita atau seperti apa, dokter? Ada berapa persen? Kenapa tidak? Mungkin alasannya apa, dok? Sambil jalan bang. Dok, terkait dengan tadi kan sempat menyampaikan Iya. Alhamdulillah, terima kasih. tolong ya. Pokoknya saya terima kasih semuanya yang udah datang, yang udah menonton. Berarti tadi dokter cukup puas ya akan kesaksian dokter tadi. Nanti press ini kabel nih. Ah, ya kita lihat aja nanti. Jangan asal kok. Dia nangis gimana? Pelan-pelan ya. Puas nggak dengan hasil kesaksiannya? Apa enggak? Banyak bohongnya gitu. Puas karena dia membongkar aibnya sendiri. Dia lupa apa yang dia laporkan. Dia lupa. Yang kurang di briefing. Masih jalan, Bu. Apa nggak sesuai sama briefingannya? Dia lupa. Apa yang mau disampaikan Ami terakhir Ami? Terakhir. Yang mau disampaikan? Reza, siapa yang briefing kamu kok kamu tok? Oke. Yang mungkin penekanan mungkin dua Ya, intinya kenapa harus diberikan uang Kenapa itu? harus diberikan? Kalian lihat hingga saat ini dia mengatakan saya katanya saya. Coba kalian kalau jadi saya digituin terus di media sosial. Membangun image itu susah loh. Kita itu sebagai dokter, sebagai praktisi, kita membangun baik-baik, dihancurkan seketika, diserang pribadinya. Memang itu bukan tertekan. Terus kita dimintain uang harus cepat hari itu juga transfer. Memang itu bukan tertekan. Itu tertekan loh. Itu diancam kita itu. Kita benar-benar tertekan. Karena gak mau nama baik kita hancur. Bayangin saya punya 600 karyawan yang bersandar hidupnya di kita berdua. Kalau kita misalkan hancur, mau gimana? Yang dilaporin Nikita Mirzani, yang dibahas doktip. Udah gitu bukan tentang pemerasan atau skincare. Lah ini menggenengan ngebahas tentang kulit abu-abu. Lah kalau kulit gua ini kulit sawo busuk warnanya tuh. Dikata coklat kagak, dikata hitam kagak, putih kagak tuh. Udah kayak sawo busuk. Lah kalau dikata sama Niki seumpama si polelik kayak sawo busuk. Lah diem aja gua malah emang iya sih. Coba. Ini kan tentang pemerasan katanya. Lagi kan masalah kulit, bukan tentang pemerasan. Tentang skincare sampai nungguin gua dari pagi ini. Mana pakai kuota. Olok pada. Dari sidang kesaksian Nikita Mirzani kemarin terungkap ya bahwa fakta membuktikan dari kesaksian itu bahwa mengalirnya uang 4 miliar bukan karena ketakutan produk itu tidak berizin ya. Alasannya karena dia nggak kuat ya, dikatain abu-abu, dikatain brutus ya, dikatain dempulan. Jadi hanya itu.
Terus ancamannya mana? Mana? Saya butuh 4 miliar besok. Apakah saya harus bilang dempulan, berutusan, dan abu-abu? Gak hanya polemik soal di persidangan dengan materi pokok perkaranya, tapi polemik di luar persidangan juga ramai loh Besti. Antara sesama pendukung Besti, dalam video yang beredar di sosial media terlihat emak-emak yang diduga menunggu Miss Gossip karena kegeramannya pada Miss Gossip. Aduh, di sisi lain Panda yang juga hadir ke pengadilan juga terlihat dalam video yang beredar di sosial media sempat adu mulut sama Nikita Mirzani. Sementara itu Besti, Zanzabella dalam unggahan video di akun TikToknya menyebut untuk Nikita yang telah menerima uang 4 miliar tersebut sulit bebas dari jeratan hukuman di bawah 5 tahun. Bilang keluar, udah meninggal. Sakit nggak? Ya keluarin. Wes. Keluarin Pak, keluarin. Saya di sini pengen ketemu Miss Gossip. Keluarin. Pulang anaknya nyariin. Udah pulang anaknya nyariin loh. Gila. Stres guys. Sholat yuk, sholat dulu ya. Semangat Ami, Allah dia bertahan. 100 tahun. Nanti aku kirim Nisa. Aku kirim Nisa ke penjara. Banyak ya, Mi. 100 tahun. Sanggup. Gimana, Mi? Tadi gregetan banget sama dokter Mama. Ruang pengadilan yang akan mengadili pemeras pencemaran nama baik dan TPPU malah diwarnai seperti review produk yang dilakukan oleh timnya Nikita Mirzani. Kok jadi kalian flashback? Kok jadi mundur? Kok jadi bahas produk? Bahas dong isi dari laporannya. Jadi top ini hakimnya. Hakimnya itu tidak lari kemana-mana. Fokusnya pada isi laporan, pada isi dakwaan. Yang menyatakan Nikita Mirzani itu telah menerima uang 4 miliar dengan isi percakapan dan alur sebagai berikut. Adanya komunikasi dengan Mail, dengan Oki, dan menyebut-nyebut nama Samira atau Doktip, menyebut nama Sela Sokia dan Dr. Richard dan lain sebagainya. Sehingga terjadilah uang ini sampai di tangan si Nikita Mirzani 4 miliar rupiah. Dengan 2 kali cara, ditransfer 2 miliar dan cash 2 miliar. Dan Nikita Mirzani serta pengacaranya sibuk aja membahas sampai melakukan pelanggaran berkali-kali ditegur oleh hakim. Dan itu akan menjadi catatan di ending. Terlihat jelas mereka nggak bisa debat sampai marah. Bang Fahmi sampai ngebentak-bentak Dr. Reza Gladys. Ya nggak seharusnya itu dilakukan. Dari emosinya sudah terlihat kalau ini bakal divonis di atas 5 tahun. Tinggal kita saksikan lagi pembukaan, pembuktian, percakapan, serta saksi-saksi ya. Itu paling seru lagi tuh. Intinya Nikita Mirzani ini sulit untuk bebas. Intinya itu. Dan salut untuk Dr. Reza Gladys telah bisa membuktikan nantinya bahwasannya dia menghentikan pergerakan yang seolah sindikat yang dilakukan oleh beberapa orang untuk memeras dengan cara menutup mulut. Karena sudah pasti ini bukan kesepakatan, tidak ada kesepakatan, lalu salah satunya itu melaporkan. Lalu kalau memang ini dibilang endorse, kenapa melalui Mail asistennya? Bukannya endorse itu langsung dengan sang artis buat perjanjiannya, ya? Untuk melobinya udah pas. Tapi untuk transaksinya kenapa sama Mail? Kenapa? Takut. Karena duitnya kenapa? Karena duitnya sulit untuk dijelaskan peruntukan dan dari mananya gitu. Itulah dia yang gue bilang masuk TPPU. Dikirimkan pula lagi untuk pembayaran harta benda. Nggak tahu lah gue. Udahlah, sudah bisa dinyatakan Nikita Mirzani keok di persidangan pertemuan dengan Dr. Reza Gladys. Nah Besti, Nikita dan Fahmi Bahmit dalam persidangan kemarin yang telah menjanjikan bakal seru di sidang hari itu terlihat mengkick lawannya atau Bah Mufid dan Reza Gladys, di mana menurutnya ada perbedaan BAP dengan kesaksiannya di persidangan. Dan yang gak kalah jadi sorotan banget Besti adalah saat Reza Gladys mengaku tidak kenal dengan seseorang yang bernama Sarno. Hal itu cukup banyak menyita perhatian warganet lantaran diduga Reza belakangan diduga sering menyindir seseorang bernama Sarno melalui Instagram story-nya.
stres, tekanan. Tapi kok dia bisa live tiap hari ya jualan produk di coba pertanyaan ya, kalau itu nanti disimpulkan di mobil. Iya, enggak, karena yang mulia kan dia bilang tadi, stres, sakit, ya kan, masuk rumah sakit, guncangan. Nah, tapi yang mulia, pada kenyataannya semua orang tahu yang ada di sini, setiap kali dia jualan di akun live TikToknya. Ya itulah, itu kan, itu kalau dia sakit Bagaimana orang bisa bilang stres, katakan? kalau dia sakit kok bisa berkegiatan, itu kan Iya, itu pertanyaan saya. itu ya. Ya, itu fakta, itu semua orang melihat dan nonton. Kalau saksi ini kan menerangkan bahwa ada Ya, jadi gimana yang mana? Dia tertekan, stres, atau live TikTok setiap hari jualan? Tertekan. Dan tidak setiap hari live TikTok. Oh, tidak setiap hari? Tidak boleh dicek. Ada live TikTok. Tapi tidak setiap hari. Tidak setiap hari. yang terdakwa ya. Berarti itu kembarannya yang lain ya? Ya mungkin kata dia mungkin tuh bukannya berarti rezervasinya kembaran ya? Tidak. Ya, sudah. Terima kasih ya. Sudah cukup? Cukup ya. Kenapa sih Anda mau memberikan uang itu kepada Makil lalu serahkan ke saya sebesar 4 miliar yang Anda negosiasi jadi 5M ditampilkan itu? Apa sih kesepakatannya? Nah, Apa yang jadi masalahnya ketika Anda rela memberikan uang itu kepada Makil dan kasih ke saya? Ya saya sebenarnya melihat saksi Reza Gladys di sini posisinya karena mentalnya benar-benar terganggu, Iya. mentalnya terganggu, ya pikiran terus ya karena memang terdakwa itu kan selalu menjelek-jelekan di saksi Reza Gladys kan. Iya. Ya. Mas, karena saya baca nih di dakwaan sama di BAP katanya saya tiap hari nge-review dan menjelek-jelekan. Bisa Anda ingat tiap hari itu Senin sampai Minggu? Yang jelas bukan setiap hari tapi itu sering sekali setiap biasanya setiap Samira itu muncul pasti naik. Tolong Anda jelaskan 2 miliar kerjaan saya bayar 2 miliar disepakati di sini sudah tak usah ke ayah segala macam. Memang mungkin menyepakati membayar 2M ke PT Bumi Paralel. Oke, cukup. Satunya lagi 2 miliarnya lagi bagaimana? Harus cash ya, 2 besok. Harus cash dong. Cukup seperti itu. Baik, terima kasih. Dan sepakat Anda untuk menyelaksanakan itu. Sepakat bawa ke mana? Terima kasih yang mulia. Sudah sepakat ya mulia. Demikian yang mulia, saudara saksi melihat nggak pada saat penyerangan dan case-nya? Saya melihat karena saya ada di situ. Siapa yang menyerang? Ya apa? Sarno itu siapa? Saya tidak tahu. Sarno, kamu pakai Cispeamin boosternya Glavidsha ya, gitu punya si Reza Gladys gitu. Dijelasin lagi bahwa di sini tuh unsurnya ini pemerasan loh, tapi digiring opininya ini adalah kita itu mafia skincare, kita tuh bermasalah terkait produk. Disinilah saya jelasin semuanya. Sementara itu, Besti, perihal adanya ketakutan Reza Gladys bertemu dengan Nikita Mirzani di pengadilan hingga membawa sejumlah ajudan dibantah nih sama suaminya yaitu Ataubah Mufid karena menurutnya hal itu tidak benar adanya pengamanan lantaran ia mengaku mendapat kabar yang kurang bagus dan demi keamanan sang istri. Ini saya jawab, maaf ya karena saya di sini suaminya jadi saya jawab nih. Jadi pertama, saya mendapatkan isu yang memang tidak baik ya. Ya isu tidak baik lah, pokoknya ada isu tidak baik. Ya pokoknya terkait keamanan saya, pribadi istri dan semua orang yang support saya. Jadi di situ saya sangat mengkhawatirkan terkait keamanan kami dan teman-teman saya semua di sini. Jadi saya memperketat keamanan ini. Tapi intinya bukan untuk seperti apa biar proses persidangan ini berjalan lancar. Hanya itu tujuan kita. Berarti bisa bilang sampai sekarang masih mendapat ancaman? Ya, kalian boleh lihat lah di medsosnya. Tadinya kan saya dibilang
video. Artinya ini bukan bentuk ketakutan ya? Oh, sama sekali tidak takut karena saya tidak salah. Ya Besti, persidangan masih terus berlanjut. Yuk ikutin dengan tertib. Jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kece lainnya. Cuma di Kata Ani Besti.